siapa? Rina. Ibu Rina. Umurnya berapa Ibu? 50. Alamatnya? Di Sukajadi. Sukajadi. Untuk keluhannya apa Ibu boleh disebutkan? Akhir-akhir ini saya tuh jarang haid. Jarang haid. Terus kalau pipis tuh terasa sakit. Pipis sakit. Ya, terus sama badan tuh kayak lebih panas dari biasanya gitu Ibu. Rasanya demam atau Kayak nggak biasa enak aja? gitu, nggak enak. Pipis sakitnya selalu atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus haidnya tuh kadang tuh bisa sebulan 2 kali, kadang enggak haid gitu. Oke. Ada lagi Ibu? Oh, udah Ibu ya. Baik Ibu, nanti dipanggil lagi ya untuk konsultasinya. Ibu baru tunggu lagi di ruang tunggu. Baik Ibu, terima kasih. Ini untuk timnya Ibu ya. Nah ya, Terima kasih. terima kasih. Ibu, ini ada pasien nomor 12 ya, namanya Ibu Rina dengan umur 50 tahun, namanya Sukajadi, keluhannya jarang haid. Ini jarang, biasanya kalau haid 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, itu kadang pipisnya sakit, tapi sakitnya kadang-kadang enggak. Terus ini juga kerasanya panas, bukan demam, tapi kayak merasanya tidak nyaman. Iya ya. Baik, Nanti nanti dipanggil aja di sini langsung ya Bu ya. Atas nama Ibu Rina, Ibu langsung aja masuk ya. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, boleh duduk silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Rina Ibu Rina ya, betul. Usianya 50. usianya 50 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di Sukajadi. Betul. Ibu kesini dengan siapa? Bapak siapanya? Suami. Oh, Bapak suaminya. Ya, baik. Ibu ada keluhan apa? Begini, akhir-akhir ini saya tuh merasa panas gitu, badan saya tuh gak nyaman jadinya. Terus kalau pipis tuh jadi sering, sama udah jarang haid. Kalau haid tuh kadang banyak, kadang sedikit gitu. Oh, gitu. Jadi keluhannya Ibu merasa panas. Ya. Apa panas itu demam atau bukan? Bukan itu, tapi panas aja. Panas aja gitu. Jadi ngerasanya kurang nyaman ya Bu ya? Ya, terus haidnya juga udah jarang sekarang. Iya. Kalau 1 bulan itu suka haid atau misalkan sebulan haid, terus nanti nggak haid lagi kayak gitu. Ini kadang sebulan tuh 2 kali, kadang juga 2 bulan sekali. Jadi itu alurnya tuh nggak Oh, jelas. berarti emang haidnya emang nggak teratur ya Bu ya? Ya, terus ada keluhan lain? Sama ini kalau aktivitas sedikit-sedikit suka capek gitu. Oh ya gitu. Terus keluhannya juga kalau buang air kecil terasa sakit. Iya. Apa ada rasa panas atau tidak? Ada Ibu. Jadi sakit sama panas gitu. Oh ya baik. Jadi di usia Ibu yang sekarang ini usianya 50 tahun ya Ibu, betul? Iya. Nah di usia Ibu yang sekarang ini bisa jadi kemungkinannya Ibu memasuki masa menopause. Nah gejala-gejala menopause tersebut yang Ibu rasakan sekarang ini bisa dikatakan termasuk ke dalam gejala-gejala menopause, di mana Ibu sering ngerasa panas yang bukan berarti demam, tapi emang panas aja suhunya gitu, jadi kurang nyaman ke ibunya. Haidnya juga nggak teratur, misalkan ada sebulan 2 kali, bahkan atau sebulan sama sekali tidak haid kayak gitu. Kalau pipis juga terasa panas dan jadi sakit gitu ya Bu kalau pipis. Nah hal-hal tersebut itu bisa dikatakan normal karena memang gejala klinisnya memang seperti itu di wanita yang menopause gitu. Nah kalau yang Ibu sering merasakan panas atau nggak nyaman gitu ya Bu ya, ini tuh emang bisa dipengaruhi sama beberapa faktor juga, misalkan kayak lingkungannya, makanannya, minumannya, atau Ibu juga merasakan stres, apa Ibu suka banyak pikiran? Ya namanya juga hidup ya Bu ya, pasti ada pikiran. Oh iya sih, betul ya. Gak apa-apa, itu hal yang normal juga. Mungkin buat bapaknya bisa dibantu dibikin ibunya nyaman sama keadaan lingkungannya ya Pak ya. Terus diperhatikan juga pola makan dan kebutuhan cairannya, minumnya terpenuhi atau enggak. Sekali-kali ibunya diajak jalan-jalan ya Pak, biar nggak ngerasain stres. Ya. Terus juga Ibu mengeluh haid yang tidak teratur. Hal ini juga merupakan hal yang bisa dikatakan normal. Kenapa? Karena ada beberapa hormon yang memang bekerjanya itu meningkat.
Jadi siklus ibu kadang 1 bulan 2 kali, kadang nggak haid sama sekali. Jadi memanjang dan memendek gitu ya Bu. Karena ya itu tadi ada beberapa kerja hormon yang naik turun sehingga haidnya menjadi tidak teratur seperti itu. Lalu ibu merasakan pipis yang sakit ya Bu ya, buang air kecilnya itu sakit. Nah kalau untuk masalah itu sebenarnya emang gak apa-apa juga karena emang gejala klinis yang emang dialami oleh wanita yang mau menopause gitu ya Bu. Nah untuk yang pipis terasa sakit ini karena disebabkan jadi kan ibu ini usianya udah usia lanjut gitu ya Bu. Jadi ada beberapa bagian otot-otot yang memang kerjanya itu sudah menurun gitu Bu, tidak sekuat dulu lagi. Jadi bisa menyebabkan pipis sakit atau bahkan bisa jadi juga sering pipis atau kadang-kadang pipis kadang-kadang enggak, jadi tetap gak teratur juga gitu. Itu tuh disebabkan dari penurunan fungsi ototnya, dan itu tuh kadang juga bisa kayak tiba-tiba ngerasa ada cairan yang keluar nih dari vagina ibu. Nah jadi urin tuh keluar sendiri tanpa bisa ibu kendalikan gitu. Nah itu tuh nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Mungkin kalau untuk hal-hal tersebut bisa ibu tangani dengan memperhatikan pola makan, pola minum, pola hidup sehatnya. Nah nanti bisa dibantu juga sama bapaknya untuk tetap dijaga pola makan ibunya, pola minum ibunya ya Pak ya. Terus juga buat yang sering buang air kecilnya itu sakit, ibu bisa olahraga kecil atau jalan-jalan, bisa ditemenin sama bapaknya juga bisa memfasilitasi ibu untuk olahraga, jalan-jalan kecil, jalan-jalan santai, misalkan kayak pagi-pagi keliling rumah, keliling komplek kayak gitu ya ibu bapak. Mungkin itu sih hal-hal yang bisa ditangani gitu ya. Dari ibunya ada keluhan lain atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mau bertanya, kalau misalkan kan itu namanya menopause ya. Ya. Kalau menopause itu nantinya si haid yang teratur itu bakalan menjadi tidak haid atau bakal terus tidak teratur? Nah untuk menopause ini haidnya itu nanti jadinya berhenti gitu ya Bu ya. Jadi nggak haid lagi. Terus juga biasanya jadi kan ibunya sekarang haidnya jadi jarang, kadang iya kadang enggak. Nah nanti itu jadi bener-bener kayak nggak haid gitu, bahkan bisa sampai selama 12 bulan ibu nggak haid gitu. Jadi itu tuh sebenarnya normal-normal aja gitu. Untuk di masalah gejala yang ibu keluhkan sekarang ini, itu tuh gejala-gejala menuju ibu menopause gitu. Jadi nggak apa-apa nanti. Jadi jangan kaget kalau nanti ibu tiba-tiba kok saya nggak haid ya, selama udah 3 bulan nih saya nggak haid. Nah itu tuh nggak apa-apa karena keadaan yang normal, karena ibu akan memasuki masa menopause, di mana masa menopause itu haidnya sudah berhenti ibu. Jadi ibu nggak usah kaget, nggak usah nyangkain aduh saya hamil lagi udah tua atau apa segala macam. Jadi sebenarnya itu hal yang normal gitu ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nggak perlu khawatir ya? Iya, tidak perlu khawatir akan hal itu karena merupakan hal yang normal gitu. Untuk hal itu ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Bapak gimana? Ya, cukup, paling tinggal bantuin buat jaga pola hidup pola makan. Iya, Bapak jangan lupa untuk memfasilitasi ibunya ya Pak ya, untuk jalan sehat, pola makannya, pola minumnya, pola hidup sehatnya juga. Terus ibunya tadi mengeluhkan stres, jangan lupa ibunya diajak jalan-jalan sekali-kali ya Pak ya. Mungkin udah cukup, ada lagi? Ya baik Ibu Bapak, terima kasih ya. Baik Ibu, kalau begitu pamit dulu ya Bu. Ya, mari. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 15. Silahkan duduk dulu Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Najwa. Usianya Ibu? 45 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di Cibarengko. Cibarengko. Ibu keluhannya ada apa? Saya itu merasa cemas Ibu karena vagina saya itu kering ya Bu, dan saya tuh gak bisa
memuaskan suami saya. Terus saya tuh merasa gemuk juga ibu. Nah terus kulit saya tuh jadi kering juga, keriput. Nah saya cemas karena itu. Oh, tapi ada yang sakit gitu enggak? Enggak ibu, cuma Oh, iya. vagina saya aja. Oh iya, nanti saya sampaikan ke bidannya dulu ya Bu. Baik, mulai menunggu lagi Bu. Kasih Bu. Bu Bidan, ini ada pasiennya nomor 15, namanya Ibu Najma, usianya 45 tahun, alamatnya di Cibarengko. Keluhannya itu cemas, terus vaginanya kering karena sehingga kurang memuaskan suami, terus merasa lebih gemuk, terus kulitnya kering sama jadi keriput gitu. Ya, boleh dipanggil aja ya. Kasih ya Bu. Atas nama Ibu Najma, silakan Ibu langsung ke bidannya ya. Ya Ibu, jadi ini dengan Ibu Najma ya? Iya, betul. Kalau umurnya berapa tahun Ibu? 45 tahun. Oh iya, kalau keluhannya apa aja Ibu? Ya gitu ibu, saya tuh merasa cemas ya ibu ya, karena vagina saya itu kering ibu, jadi saya itu nggak bisa memuaskan suami. Nah terus saya juga merasa gemuk ibu, berat badan saya itu naik, terus kulit saya jadi kering, terus saya juga ada keriput juga ibu di wajah. Oh gitu, jadi kalau vagina kering itu kalau berhubungan suami istri, Ibu merasa sakit ya? Sakit banget Ibu. Jadi kayak kalau misalkan kita melakukan kayak gitu tuh, saya tuh merasa sakit banget karena gak ada cairan gitu ibu yang keluar dari vagina ibu. Oh iya, terus kalau boleh tahu ini Ibu suka pakai cairan pembersih nggak kalau cebok? Iya ibu, jadi kalau misalkan saya cebok tuh saya suka memakai sabun juga. Jadi terus saya juga memakai pewangi vagina juga ibu, karena kalau misalkan saya memakai itu tuh kayak merasa kurang bersih gitu bu. Oh iya, jadi emang ya Bu kalau cairan pembersih sabun sama parfum itu nggak bagus dipakai untuk cebok, jadi sebaiknya pakai air aja udah cukup, nanti pH kulitnya juga jadi seimbang. Terus kalau misalnya kayak ini kontrasepsinya Ibu pakai jenis apa? Nah kebetulan saya tuh kemarin pakai suntik itu KB suntik. KB suntik ya. Iya kalau tadi kata Ibu juga Ibu merasa gemuk ya. Iya ibu. Iya mungkin itu karena salah satu efek samping dari KB suntik juga. Oh iya gitu. Iya, kalau misalnya Ibu ini pengen ganti ada keinginan untuk ganti KB suntiknya ke yang lain nggak? Kalau misalkan diganti itu diganti jadi apa? Kalau untuk yang jangka panjang itu bisa IUD, cuman kalau misalnya mau yang lebih gampang pakai kontrasepsi aja. Ibu pernah pakai kontrasepsi? Iya ibu pakai Yang juga. kontrasepsi kondom? Iya, suami saya. Oh iya. Terus kalau kondom itu juga Ibu salah satunya bisa membuat vagina kering. Ada bahan-bahannya. Jadi Ibu kalau misalnya memilih alat kontrasepsi jenis kondom itu harus dilihat bahan-bahannya di belakang kemasan. Jadi itu perlu juga ngaruh juga. Jadi itu namanya ada non-X09 atau di dalam kurungnya itu bisa N9 biasanya kalau dalam kemasannya. Jadi Ibu bisa cek dulu sebelum membeli. Kalau tadi pola makan Ibu gimana? Nah saya itu biasanya dalam sehari itu 2 kali makannya. Terus kalau malam hari juga kalau misalkan lagi lapar makan juga ibu, misalkan makan nasi goreng gitu-gitu ibu. Malam Iya. jam berapa? Kalau misalkan lagi lapar di atas jam 9 biasanya beli keluar sama suami saya. Iya. Jadi pola makan juga mempengaruhi berat badan. Jadi kalau bisa Ibu makan tuh sebelum jam isaan lah, jam 7-an tuh udah harus berhenti makan gitu. Kalau olahraga Ibu suka? Olahraga saya biasanya itu mungkin sebulan sekali jalan-jalan sama suami gitu. Oh iya, nanti mah boleh ditambahin mungkin yang ringan-ringan aja kayak jogging misalnya atau yoga, kan bisa sekalian menenangkan pikiran juga. Terus kalau tadi Ibu merasa
ngerasa kulitnya kering ya? Iya ibu, kering banget ibu, apalagi di wajah kan banyak banget keriputnya ibu, jadi saya tuh merasa kayak aduh tua banget gitu bu. Suka pakai sunscreen nggak kalau siang-siang keluar? Nah kalau sunscreen itu ibu, saya suka jarang gitu kalau misalkan keluar kan repot ya kalau misalkan pakai sunscreen gitu, jadi saya kayak jarang gitu. Ya kadang males ya Bu, cuman Iya. emang harus dirajin-rajinin kalau sunscreen itu karena sinar UV-nya bisa membahayakan kulit. Salah satunya itu tadi bisa bikin kulit kering, keriput, bahkan flek hitam. Nanti kalau misalnya Ibu setelah ini kan udah tahu ya Bu ilmu, jadi Ibu terapi nanti pakai sunscreennya harus rajin. Kalau untuk mandi kira-kira berapa kali sehari? Mandi itu 2 kali pagi Iya. sama sore. Ya alhamdulillah udah baik ya. Terus nanti bisa ditambah kayak pakai body care, itu pakai hand body yang mengandung hyaluronik, itu bisa melembabkan kulit gitu, bagus. Kira-kira ada keluhan yang lain Bu? Paling udah itu segitu saja. Oh iya, mungkin jangan terlalu difikirkan ya Ibu, nanti takutnya Ibu jadi cemas, panik gitu ya. Nggak apa-apa, ini mah hal yang lumrah, apalagi umurnya kita udah 45, udah hal yang wajar, nggak perlu ditakutkan. Terus juga positive thinking aja, jangan mikirin sesuatu yang aneh-aneh. Iya ibu. Iya, paling gitu ya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya udah ibu. Oh iya, udah cukup ya? Makasih ibu. Ya, makasih ya udah bertemu.